Gitu. Kita aja kalau papi kita sakit aja, itu sakit aja karena mami kita nggak bisa nyebokin, mencret, nggak bisa nyebokin, dia mutah-mutah, kita sebagai anaknya nyebokin papi kita. Betul, nggak masalah. Masa nyuruh nyebokin suaminya kok ngeluh? Jangan ngeluh. Itu udah kewajiban sebagai seorang istri loh. Nenek-nenek, Anji, Astojim. Mau ngomong anjir, Astojim jadi Astojim. Ya, jangan. Itu sudah tugas dan kewajiban para istri yang suaminya lagi sakit. Tuh, melayani dengan sungguh-sungguh. Jangan nggak mau. Mau enaknya nggak mau susahnya. Lah, itu gimana? Apa namanya sumpah nikah gimana? Kan susah seneng di ini, mau. Nggak ada duit, tetap cinta. Gimana sih? Asal jangan ditabokin aja. Kalau ditabokin, gua tabokin lagi. Maksudnya kayak gitu sih. Kalau aku loh ya. Gitu. Masalah nyebokin lakinya kok dibahas-bahas. Aduh, itu mah bener. Itu bener-bener tugas kewajiban istri. Kalau suaminya lagi sakit, ya Allah. Tuhan, astojim, astojim. Curhat di roomnya Bu Judit. Walah, naik lagi. Nggak ada room yang kecil, jadi nongkrong di situ dirimu. Ya Tuhan, buka room sendiri. Oh, aku kalau di Bang CP sudah pamit. Bang CP aja nggak ngomong kalau rumahku bocor. Masa sepil-sepil begitu? Aneh. Ih, anu banget tuh, apa jenenge haus banget validasi. Betul. Capek deh. Orang udah tua mesti inget umur. Umurku itu udah berapa ya? Ini waktunya siap-siap. Siap-siap untuk mengucapkan hal-hal yang baik, ya. Melakukan hal-hal yang baik. Nggak usah umur kita berapa. Kita aja juga mesti harus waspada gitu loh. Dengan ucapan kita, narasi kita, jangan hidup kita, hati kita disirami dengan kebencian, pendustaan, menggiring opini. Waduh, no, 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 no. Setiap yang tidak berdasar jangan dinarasikan, kecuali kalau ada dasar. Inong, 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 ditutup. Ya, oke, ditutup dulu ya. Inongku ditutup dulu. Kecuali kalau kita ada Inong ditutup dulu. Kecuali kalau kita ada dasar, ada fakta, ada bukti real semua, nyata, terpampang nyata, itu bisa dipaparkan. Bisa. Tetapi kalau berkoak-koak kayak burung gagak, tahu nggak? Kayak burung bangkai, wak, 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 wak. Tapi nggak ada buktinya. Gimana? Pertanggungjawaban mulut kita itu dipertanggungjawabkan loh besoknya. Jangan bilang enggak. Dusta satu. Memang pertama dusta satu, bohong satu. Tetapi lama-lama dusta, ribuan dusta yang keluar dari mulutmu. Nah, itu menambah kebencian dalam hatimu. Itu terus apa namanya seluruh badan kita itu menjadi apa? Merosot semuanya. Pokoknya merosot dari semuanya. Dari segi emosi jiwa merosot, kejiwaan merosot, nanti lama-lama jadi gila, kesehatan merosot, ya. Kalau diumbar sakit hati, pahit hatimu, aduh digrogoti dengan kepahitan, lama-lama ujungnya kemana? Maut. Tuh, malu ngomong-ngomong begitu, beneran malu. Menggibah sono, menggibah sini, nggak ada teman untuk menggibah, lari ke sono, lari ke sini, buat apa? Bingung loh, udah tua nggak mikir. Aduh, urusin. Kasihan 2 orang yang di rumahmu, katanya ada 2 orang tuh, jangan keluar-keluar ke sono ke sini. Burung gagak, nggak berhenti ngocehnya. Enggak kak, lanjutin kak.
Aku tuh sebenarnya mau nangis. Kak, jangan dong yang nangis aku. Kagak reda. Nanti kalau kagak reda digoreng-goreng jangan. Jangan Soalnya Kak, jangan. Itu mah itu mah kompres panas ya Kak. Lagi panas. kenapa kakimu galau? Iya, iya sama sakit jiwa juga itu betul. Bintang, kenapa kau dibawa kau Bintang? Nonaktif itu ngapain ini si Bintang ini di bawah ini? Herder jangan nangis, haru gonggong. Enggak, kan di sana kan menggoreng-goreng kan, mereka sibuk lagi sakit. Si Bintang. Kompres nanti sama itu ya, sama bara api ya. Bara api yang menyala-nyala seperti itu, kompres tapi bukan kaki kamu, kaki si galon biar agak-agak lurus gitu kakinya. Terus gini teman-teman. Tadi malam waktu Jerman jam around 6. In the night, teman-teman, ya. Tengah malam sampai aku tuh sekitar lagi itu nggak ada gunanya katanya uang CM. nomor udin atau gabi mengganggu konsentrasi deh. Wah aneh. Lubang aneh. Jadi gini, teman-teman. Si Paul Kangkang si dubur. Bayangin teman-teman, itu mulutnya si babon udah gini-gini. Udah nguap-nguap si babon. Menggibah lah mereka. Ada namanya akun coki di situ. Aku tidak kenal ya. Jadi menggibah lah di situ mereka do bahamuna. Oh, datanglah si dubur ini kan. Pak Nabi. Ini ya. Ini aku sebentar. Kita kan jadi kan ketemuan di Philadelphia katanya. Oh, si Mairo ada rekamannya. Duit tuh, punya duit. Nah, punya ongkos. Punya ongkos enggak? Punya ongkos tidak. Gampang deh, karena kan si Puki Mak Zhang itu kan suka bikin donasi. Ada nggak? Iya jadi Bu. Pak Nabi, tapi tahu nggak kalian teman-teman, waktu aku tahun lalu itu dari Belandong ya, mau ngasih Mars Yakob. Iya. Oh, jangan disebut. Aduh, nanti kena ini lagi ini. Oh, enggak, kita ini tidak biasa yang yang bermerek ini, kita tuh biasa barang bekas kata si Puki Mak Zhang. Tahu nggak kalian, waktu gua ke Belandong tahun lalu, ya kan? Paham nggak kalian? Si Puki Mak Zhang itu, pas kutanya kan, itu gimana itu si dubur yang di Mama Rika itu? Kurang ajar itu, biadab itu, lon itu disebut lon. Lon. Tahu kan gitu kan mulut si Paul Kangkang kan? Kan gampang itu mulutnya itu kan bocor kan? Tuh. Habis dimaki-maki tuh si pesundal itu. Tapi dengan adanya room herder, semua para soitan-soitan langsung bermesraan, Hamuna. Hebat sekali memang si Reda Marbun ini. Setan semua. Bayangin, dari tadinya apologet yang kita kira manusia, setelah ada room herder, bangkit arwah-arwah nerakanya semua. Terus kan mereka terus menggibah. Yang terlalu digibah itu si Pak Putih. Si kakek tua yang habis digibah.
Terus si ketua herder ini babu di Jerman, babu. Pendidikannya juga kan, daripada gua bilang gua doktor pendeta tapi semua palsu. Kan mending kayak gua aja hanya tamat SD tapi tidak menipu. Hah? Coba, yang penting sekolah, walaupun itu mau SD, mau TK, asli gitu loh. Daripada dokter, pendeta, debater, semua palsu. Digibahin habis. Iya, hidup susah. Coba, ongkosnya aja ke Mama Rika si Puki Makzang itu donasi. Kalau gua mah kemana-mana ongkos cendilong semuanya. Itu menunjukkan bahwa dia nggak punya duit, ya, nggak punya duit, nggak punya mata pencaharian, ngemis pisahnya, ya. Lanjut. Iya dia yang ngemis kok jadi gue yang miskin, aneh gitu loh. Dia dihidupin pemerintah Belandong, ya kan dia dibiayain pemerintah Belandong, ya kan. Nah terus habis itu kan biasa kan kalau ibu ketua sudah makanya ibu ketua itu cepat-cepat, jangan terlalu larut malam gitu kan. Jadi bisa pantau dan masuk-masuk gitu. Tadi malam ku pancing lah si betina-betina si lonte pesundal yang 42 tahun yang nggak kawin-kawin itu kan. Netizen, tadi kalian itu duit yang 5 juta. Ku pancing lah kan, masuk habis itu kan, masuk aku ke roomnya si Christian Prince, ke Sipi. Kok adem-adem di sini, enggak ada nyenyet-nyenyet, bodat-bodat, pikirku kan, aku udah di atas kan. Habis kuisi WL-nya sekali, entah berapa lah itu kuisi 5 kali gitu kan ya. Habis itu aku diem, ya kan. Ku pantau lah di bawah itu typingan toh. Kok aman-aman sekali ini, pikirku toh. Kan di situ, kalian di tap-tap layar dulu, terus kencangkan dulu itu. Jangan lupa absen. Terus kan, ku bikinlah dulu huru hara pikirku kan. Tunggane, diam kau tunggane. Amankan dulu. Ini kalau naik-naik ini dari ributan. Ahanion, bodanion. Ku pancing lah kan. Kan di situ kan si Pak Cipto. Siapa? Cipto Pastor? Pastor Cipto ya namanya ya. Pastor Cipto kan? Pastor Pendeta Cipto Junaidi. Iya. Ya kan? Kan beliau kan lama kan? Benda nggak tuh, tenang dulu dek guys. Dan Kak, siapa sih namanya? Giana. Ku pancing lah pakai bahasa Batak di bawah teman-teman. Kalau aku nanti bertyping sekali, pasti soitan akan muncul pikirku. Benarlah Hamuna. Iya, pas subuh-subuh. Ku typing lagi nih. Kok lama sekali khotbah amat tai ini, ku bilang gitulah kan. Wah, muncul langsung itu soitan. Ada akun fake, ku periksakan, ini sudah gua blokir. Langsung muncul. Kalau menurut gua ya, si akun fake itu dan Unyil Dep itu adalah akun yang sama, akunnya si betina pesundal Yosepina Boru Purba, si lonte yang sudah 42 tahun, belum laku-laku, lapetnya, fefeknya masih bau basi, tidak ada yang melamar. Langsung ribut mereka di bawah. Datang si hostnya kan, si Christian Prince, siapa? Itu digiring itu. Iya, tenanglah kau, Unta Salto. Iya. Nanti kakak kasih tahu. Udah langsung ribut mereka di bawah. Minum ngopi dulu kata si hostnya kan. Datang si V, iya bro gitu. Terus datang si itu kan, si Unyil Dep itu, bro katanya gitu. Dalam hatiku, gue tahu lu lonte lu bodat. Kencangkan dulu tetepnya. Aduh, belum 50 udah pakai lon. Ya kan? Terus ribut mereka, kubiarkan. Ada yang terus ada di itu, tolong tayangkan dong, siapa ini yang bisa Fefek Emas, bukan Fefek Emas, Fefek Basi.
biar nggak cakap omon-omon doang gitu loh Bintang. Tolong dong dipajang dulu typingannya itu gitu loh supaya netizen ini tahu akun-akun penipu itu gitu loh. Gitu. Jadi kupancing mereka langsung muncul. Bah, kupancing mereka habis itu kan nanti ditayangkan ya typingannya itu teman-teman. Kupancing kan. Habis itu ada siapa ya yang menyapa saya? Shalom begini-begini ku gituin terus. Habis itu lagi Madam Pams, masuk Madam Pams. Fek basi itu bau semua dari mulut, dari rambut sampai ke kaki itu semua bau. Bau. Ini kita lihat teman-teman ya. Lihat. Ini si Joe ini kalau menurut saya ini adalah akunnya si tukang ojol. Bau terasi, bau sarden ketua. Terasi sama sarden enak sih ya, tapi kalau Unyil Depp sering nyerang dengan narasi herder penyembah Edis. Ya, itu Unyil Depp itu adalah si betina yang tidak laku umur 42 tahun. Kalau si Joe itu sepertinya itu si tukang ojol. Mereka sudah... Tunggu dulu teman-teman ya. Ini asik ini masalah typingan ini. Biar beres dulu setan-setan ini. Nih, tuh lihat teman-teman. Ini si Juan nih. Si Juan ini teman-teman rusak Komal Bang Sipi menampung satu penyamun. Wah. Bayangin teman-teman, Retda Marbun penyamun dah. Tahu nggak kalian teman-teman? Nggak ku jawab. Begitu cara untuk membuat pecundang itu semakin nyungsep dan tenggelam teman-teman. Jangan kita pernah balas. Kita balas di sini. Kita bahas di sini di rumah kita. Jangan kita cemari rumah orang, ya. Coba tadinya kalau ku bikin gini, apa maksud kamu Juan? Gak enak, itu kan komal orang, komalnya Bro Sipi apologet yang kita dukung, ya. Jadi mampus mereka tidak bisa mempermainkan ibu ketua, tepuk tangan dong. Aduh, di bawah ada shalom semuanya kata Madam Pan. Habis itu shalom Kak Kanda Hasian ku bilang gitu. Apa kabarnya? Oh, langsung dibalas dengan itu nggak ku screenshot teman-teman ya. Langsung dibalas dengan merdu dan sangat romantis. Kabar baik. Edaku Reda Marbun. My goodness. Apa nggak diiris-iris itu si Unyil Depp itu, si betina itu sama setan-setan si tukang ojol itu ya. Ini akun Juan ini juga. Kalau diperkirakan ini tetap ini akunnya si tukang ojol. Bayangin rusak katanya, aku cuman diem di situ. Mereka hanya love oren aja mungkin. Kalau gua selalu ke sana itu minimum saya membawa viewers ke sana mendukung Komal itu gitu loh. Kok aku disebut penyamun? Jadi seorang Retda Marbun saat ini sedang ditakuti para penipu yang merasa dirinya orang Kristen. Saat ini mereka tidak nyaman di dunia nyata, baik di dunia maya. Slide selanjutnya, typingan selanjutnya bro, buka lagi bro. Pancing langsung keluar mereka, tapi tetap akun room itu tetap kondusif teman-teman, karena saya tidak mau dipancing. Saya hanya memancing supaya mereka keluar. Keluar si bodoh-bodoh itu. Tukang ojol itu si Siantar men yang bilang 3 kali 24 jam membubarkan diri. Terus gini nih, ngakak serius. Sekali klik langsung ke trigger sama Lord Redda.
dia menyapa saya sebenarnya teman-teman. Si Lord. Dia manggil saya Lord. Jadi saya Tuhannya. Iya, malam ini 3 kali 24 jam ini udah hampir habis ini, Kak. Saya sebenarnya disapa di situ. Apa kabar Lord Reda katanya? RK itu ejen kadrun patutlah dulu boleh menang sama Juma sudah diatur. Iya betul Umbol he. Ya makanya kita tenggelamkan ya. Aduh. Jadi saya dipanggil Tuhan. Lord itu kan Tuhan. Si Reda Marbun Tuhannya si setan ini. Aduh. Sebenarnya ada lagi selain itu Lord. Sebenarnya ada lagi selain itu Lord. Udah, Apa maksud? Ya. kan itu memang dia kan bau. Itu kan katanya mulutnya ada karang gigi. Yang itu kan kalau ada karang gigi kan bau itu, Kak. Si betina 42 tahun itu loh. Bukan hanya mulut, Dek. Orang rambutnya aja bau. Yang ketemu sudah. Ya. Jadi ku selesaikan dulu typingan ini ya, teman-teman. Bayangin teman-teman, aku dipanggil Tuhannya aku. Shalom yang baru bergabung. Aku dipanggil Tuhannya. Coba itu kalian baca tuh. Ngakak serius. Sekali klik langsung ke trigger sama Lord Reda. Aduh. Ya betul RK sekarang sudah Joe itu Kak. Joe itu pendukung kita Kak, pendukung herder. Cuman dia bilang sekali klik kakak langsung ribut sama seton-seton itu. Gitu maksud sekali klik Tuan Reda. Gitu maksudnya. Langsung ke trigger, langsung terganggu semua para seton-seton itu. Gitu maksudnya Kak. Oh itu bukan mereka itu, bukan itunya itu, tapi ku cek kayaknya. Bukan Kak, bukan. Oh gitu. Spender Edis itu. Oh, Tapi kata tapi kalau si Jo yang di sini mah beda lagi. Itu tadi mana? Itu beda bintang. Yang si Jo itu kalau setahu aku dia orang Katolik ya. Yang tadi di typingan. Bukan yang di Bali. Kalau yang Jo yang Spender Edis beda lagi orangnya. Yang udah level berapa? 24 ya Spender Edis. Iya, yang di Bali. Yang si SAW Kan banyak yang pakai nama Jo kan. Kan banyak yang pakai nama Jo. SAW ini si Babe kan? Babe. Babe diam aja sih jadinya ditanyain nih. Si Uli mau naik sebentar. Jangan di ini, biar dia berarti nggak bisa ngomong itu. Udah biarin aja. Yang penting mau naik si Uli. Di bawah dulu ya, itu tunggane ya. Bentar. Itu kalau Jo yang ngomong itu jangan percaya. Itu orangnya sebelah. Aku sering lihat dia jelek-jelekin Edis di sebelah. Si Jo yang komen itu. Kalau Jo 86 saya kenal itu orang baik itu spendernya Edis. Kalau Jo yang itu yang mukanya pakai kacamata Di bawah itu. dulu ya, itu tunggane ya, di bawah dulu. Ya. Nggak apa-apa, lanjut aja Kak. Aku lanjut, aku turun nggak apa. Cuma mau luruskan aja, jangan. Jadi aku setelah baca chat-chat itu sudah terlihat kan orang-orangnya. Makanya tadi ketika ada nama Jo itu bukan Jo-nya pro Edis, enggak, itu menghina Edis. Iya, bukan, beda. Formalnya Edis itu. Iya, karena gini Bintang. Karena itu masih ada lagi typingannya yang ini menginiin kakak si itu yang tadi itu, cuman nggak kakak layani gitu loh. Dia bertanya ke kakak, dia bertanya apa kabar Lord Reda, masih digituin, cuman nggak kakak iniin, nggak kakak ini ya. Naik lagi itu tunggane, siapa tahu ada yang mau disampaikan. Turun dulu ya Yul ya. Iya betul ya. Itu beda. Iya, beda ya. Aku oke Kak. Naik lagi tok tunggane, siapa tahu ada yang mau di ini ya. Sorry tadi aku turunkan karena ini. Naik lagi itu. Aku
Hukum juga boleh diturunin loh kak, nggak apa-apa, Nggak aman. apa-apa, Reda, nanti aja. Nanti aja. Kak Reda, Ya, ya Be. yang sama itu mereka modusnya sama. Ujung-ujungnya nomor rekening nama pribadi, Kak. Iya, makanya. Jadi tadi malam itu ku pancing Be, karena kebetulan kan ada si Pastor Cipto, pendeta apalah itu Cipto gitulah yang aku ingat di tempatnya CCP gitu. Ku pancing langsung muncul itu soitan. Ada lagi satu lagi kan Bintang. Jadi itu meledek sebenarnya itu Bintang, bukan ini gitu loh, bukan mendukung kita atau mendukung kakak gitu sebenarnya. Masih ada karena bersambung sebenarnya, cuman itu aja yang ku screenshot gitu, pendeta Cipto Junadi. Iya. Sebenarnya aku mau memancing langsung heboh itu para soitan. Jadi teman-teman, iya jam 4 tadi pagi ya. Jadi teman-teman, memang mulut seorang Reda Marbun ini saat ini di circle kekristenan sangat ditakuti teman-teman. Mengerikan buat para setan-setan, berbahaya. Ngeri kan? Ngeri dong. Wah. Ya. Sangat mengerikan loh, teman-teman. Kok jadi gua di situ disebut membawa apa? Apa tadi dibilang penyamun? Saya ini penyamun. Aduh. Ngeri. Padahal aslinya mereka penyamun. Mereka yang penyamun. Kok jadi dialihkan ke gua? Itulah karakter NPD, Kak. Ya, karena mereka bermain dengan karakter yang double. Habis baterai saya, Kak. Double. Habis baterai saya, Kak. Double. Aduh, double mulu nih, Kak. Habis baterai. Astaga Tuhan. Gila. Benar-benar. Jujur teman-teman, saya tahun lalu waktu ketemu sama si Paul de Kangkang, ya, si Paul Selangkangan, ya. Dia itu sangat benci sekali dengan namanya si Dubur itu, ya. Sangat benci sekali. Dan dia itu jelas menyebutkan itu loan. Itu kan ngelon itu di sana. Makanya dia dapat rumah itu begini-begini. Itu kan dari si kakek tua. Pokoknya, kejam sekali. Gara-gara si Reda Marbun, semua soitan jadi romantis. Ini ku pancing satu kali, hanya bertyping gitu aja. Pura-pura kayak ku kritik gitu loh. Kayak kepanjangan gitu, tapi bahasa Batak ku bikin. Aina lili ngama nagadja ngama zamitannya mataun Holland kayak gitu. Jadi itu kalau di bahasa Inggris kok panjang banget ini khotbahnya si pastor ini, si pendeta ini. Itu maksudku. Langsung keluar soitan kabur semua. Tapi tahu nggak teman-teman, politik Reda Marbun tidak mau membuat room itu untuk huru-hara. Ku diamkan. Yang penting ada bukti screenshot dan akun-akun mereka itu saya screenshot langsung supaya apa? Supaya kalian netizen di sini supaya nanti jangan ada lagi nanti korban. Ya nanti kan di DM lagi kayak si Meo yang kemarin, ya kan? Si Meo itu kan udah lama itu didiemin gitu loh. Jadi dia pasti begini. Si Tante Reda ini gitu ya, taunya penipu rupanya si Tante ini. Pasti ada begitu di otaknya, tapi nggak tahu, nggak ngerti dia masih. Kemarin dia bermain-main, langsung si Meo bunyi. Jadi bukan kata. Saya jadi ingat waktu Kak Aknar itu di room Pak Bom kan menegur juga. Sama kayak kemarin, langsung keluar ancurnya itu. Anjiang apa sih? Keluar ini gonggongannya.
Memang kalau yang menggonggong itu untuk dibercandain, tapi kalau herder nggak bisa dibercandain, langsung gigit kita ya. Kita bukan mainan, kita menggigit. Makanya waktu Kak Akner itu di Rumpak Bom-Bom, langsung dia kan jadi ribut. Jadi di situ cikal bakalnya dia benci sama Kak Akner sampai merekrut yang dari Malang untuk buat yang macam-macam yang sudah dipertontonkan dan kita tidak komen. Itu aja sih. Iya, iya, makanya teman-teman ya. Tapi saya tidak terpancing untuk berantem di situ teman-teman. Ya, jadi saya tidak mau membalas itunya. Ya, semua komen-komenannya itu. Awas ya, ku translate gitu-gitu sama akun akun FE itu huruf kecil dia. Ya, aku translate ini gimana ini? Apa maksudmu Reda gitu-gitu? Enggak ku jawab. Ku biarin. Datang si Unyil Dep ini, si Betina ya. Si Betina 42 tahun gak laku-laku. Coba. Kalau benar-benar ya, kalau benar-benar kamu orang Kristen lonte, coba tunjukkan, naiklah kamu pakai akun itu dulu. Coba naik dulu ke komal-komal, naik. Jangan hanya bertyping. Itulah yang dikerjakan banyak orang Kristen saat ini, teman-teman. Mengadu domba di ini bikin akun sampai beternak akun. Sama si Bom-Bom juga begitu. Oh Tuhan, tolong Kak Reda Tuhan, gua ditonjoknya Tuhan. Tapi kan Babe bukan mau mengadu domba. Kan akun banyak kan hanya mengintip setan itu untuk mengetahui pergerakan mereka. Itu kan bagus, itu ide yang bagus. Ya, buat kita teman-teman, kalau hanya untuk mengecek ya kan, mengintip mereka, karena ini kan dunia maya juga. Mau bagaimana kita tahu kalau kita tidak mengintip teman-teman? Karena ini kan di dunia maya, kita kan bukan onsite, inside pertemuannya kita kan, itu kan nggak apa-apa. Kalau ini mah enggak, rusak komal CCP, bro CP gara-gara penyamun ini. Penyamun, kalau rusak itu komal, saya tidak akan diterima di sana. Ini baru aja sedetik saya di situ udah langsung diangkat ke atas. Aku langsung permintaan, itu nggak lama langsung diangkat. Gitu loh. Gila nggak teman-teman? Gila loh. Ya, kalau mungkin saya tidak bermutu, kalau mungkin saya tidak berarti di mata seorang Christian Prince, nggak mungkin saya harus menunggu berjam-jam atau bermenit-menit mungkin baru diangkat. Ini mah enggak. Saya pencet permintaan itu udah langsung naik saya ke atas gitu loh. Mereka yang di-kick dari sana, mereka yang tidak digubris oleh Christian Prince ya. Jadi gua disebut penyamun. Begitulah. Ya, begitulah karakter orang Kristen saat ini, teman-teman. Yang dipertontonkan di media sosial saat ini. Ya. Iya betul, mereka kejang-kejang berjamaah saat ini. Tidak bisa mengelak. Lihat siapa aja yang dibahas mulut. Siapa saja yang dibahas mulut Redda Marbun. Tidak ada yang tidak tenggelam. Semua tenggelam, teman-teman. Semua tenggelam. Ya. Jadi ini kita harus bersinergi satu sama lain, teman-teman, ya. Janganlah, kenapa kita angkat di sini akun-akun yang tadi itu, teman-teman, supaya kalian tahu, jangan ada lagi nanti korban. Mungkin ya masih banyak ini korban yang sudah sempat ya di DM si perempuan ya, si Pertu itu, si Feve Pertu itu ya, Feve perawan tua itu. Cuman mungkin enggan atau udahlah, yang penting gue sudah tahu. Pasti banyak yang seperti itu. Kalau di WhatsApp-nya ke Mama Sanggul kan sangat merdu sekali kan. Ya nggak apa-apa, kalau mau naik juga nanti saya naik, Mama Sanggul. Bu, kemarin itu memang saya hanya menduluankan coba. Tapi typingannya si Unyil Dep itu tadi malam, teman-teman, bayar hutang katanya di situ. Bayar hutang, asal jangan lupa bayar hutang, dibikin bertyping di situ. Coba
Jadi benar yang disebut si Siantarmen itu bahwa seorang Reda Marbun meminjam uang, ya, meminjam uang 300.000 buat uang makan. Berarti kan benar, dibenarkan dengan taping si pasal si Lonte 42 tahun gak laku-laku. Ya, nanti kalau dibahas begini nangis. Ya, enak kan dibahas begini? Mau kemana lagi dia sekarang, teman-teman? Ke room siapa lagi dia, si perempuan itu? Gak bisa. Kalau dia memakai akun yang asli, teman-teman, ya, dia hanya beberapa orang ke siar berdarah, itu pun karena ngegip-gip di sana. Dan dia di sana itu kan gila-gila momot. Ya. Dia masuk kemana-mana saat ini hanya gara-gara akun palsu. Kalau akun aslinya itu, dia udah kebaca semua. Ya, si Dominic, betul. Ya, Dominic dan Syair Berdarah. Hanya di situ doang. Itu pun nanti pasti ribut dengan yang lain. Ya, karena orang seperti ini gak akan bisa betah di mana-mana pun, nanti dia akan bikin huru-hara. Ya. Intinya, dia terbuang dari sini, dari herder itu atas ulah dia sendiri. Ya. Jadi bukan karena kita manfaatin, kita ini segala macam, gak ada sama sekali. Gak ada sama sekali. Ya, betul. Itu Pine atau Faith itu sama itu. Sama Fefe Pertu itu dua-duanya. Fefe Pertu. Jadi bilangnya itu harus mersamburan apa itu ludah itu. Fefe Pertu. Jadi Beda kena orang, ke muka Kak. aku, Kak. Aduh, Nanti disangkain Kak, sama Kak. lagi. Kak, Jadi beda kena ke orang muka kan? aku, Kak. Tolong dikondisikan, Kak. Sabur-saburnya kena ke mukaku. Ngajar. Gue pikir apaan yang kena gak tanya ludahnya Kak. Ke mukamu. Kak, itu di bawah tuh katanya Fate sama si Pine sama, Kak. Kan beda ya? Oh, bukan. Beda Kita disangkain orang. sama ya? Beda orang. Beda ya, teman-teman. Beda orang. Yang itu adalah Apollo Zaid, pemegang kunci neraka. Ya. Status. Kak, sama Kalau yang status. Sama status. Iya, sama status. Sama status Fefe Perawan tua. Pertu. Ini juga harus Kan kena harus lagi, Be. Aduh, Be. Kena sembuh aku, Be. Aduh, makanya pakai Tukeran tempat, Be. Tukeran tempat, Be. pakai payung lo deh, pakai payung lo sayang. Pakai payung lo. Udah, cepetan, buka payungmu. siapkan payung. Tukeran tempat, biar jangan kena. Nggak sama mama aku. Kamu, manggilnya mama. Tapi mamamu ditaruh di bawah. Ya udah nggak apa-apa. Aku pakai payung Kak. Lanjut Kak. Iya. Tukeran tempat. Kurang ajar Kak. Jadi memang sih ya mendukung gitu loh, tapi statement-statementnya ini blunder juga dan bikin huru-hara juga. Si Fefe Vertu si Faith. Fefe Perawan tua Faith ini juga ya blunder ya. Oke lah dia enggak, dia bilang kan waktu itu saya kan mendukung inilah kayak polemik yang ada sekarang ini antara Edis dan RK. Masa gua harus ngeblok ke blok-blokan gitu? Ya gua mah harus di tengah. Kontribusimu apa di kekristenan itu? Fefe Perawan tua. Permuka 100. Waduh. Kita sudah ketemu teman-teman. Ini kita sudah ya. Kita sudah beberapa orang yang menjadi saksi mata gitu loh teman-teman ya. Saya, Mama Sanggul, dan juga waktu itu si Mukondo itu tuh. Itu mah nggak bisa ya apa itu nggak bisa udahlah, nggak usah dihitung itu. Kakak Elizabeth dan juga suami ya, yang dari Australia teman-teman ya. Waktu itu kita sepakat ya, pertemuan itu ya, to meeting with them first and last.
ya. Yang pertama, yang awal, dan yang terakhir. Kita tidak mau lagi Alpha dan ketemu. Omega aja. Yang awal dan Iya, yang akhir. betul. Di saat si galon turun ke bawah, entah naik atau tidur ke atas, disitulah kesempatan si ngomong-ngomongin si galon pun gitu. Jadi antara orang ini tidak bisa ada yang dipercaya. Oke lah, sama dengan kita teman-teman ya. Tidak ada yang sempurna dalam hidup ini teman-teman. Tapi kita harus udah ada setan ini. Tunggu dulu ya. Kita harus teman-teman ya, harus benar-benar tunggu dulu itu, dibiarkan dulu di situ itu sisi galon. Kita harus teman-teman ya, kita harus ya bisa membawakan diri kita ya. Kalau misalnya ada yang kurang dimengerti, kita tanyakan lagi. Kalau ada misalnya masukan atau teman yang kurang ini, ya kita omongin lagi baik-baik. Begitu loh teman-teman. Jangan hidup ini punya intrik-intrik gitu loh ya. Aku nggak suka seperti itu teman-teman. Makanya sekali saya dikecewakan di kebaikan saya, di kejujuran saya, seumur hidup akan saya buang. Itulah Ridha Marbun. Tapi kalau saya hilap atau saya salah, saya bisa minta maaf. Dan saya selalu merendah untuk itu. Tapi di kebenaran saya itu diintrik-intrikin, seumur hidup akan terbuang. Itu saya. Susah untuk kembali lagi. Untuk back to the normal life is not easy. Ini saya. Pendirian ini jarang ditemukan di dunia ini, teman-teman. Ya. Saya sudah bilang, saya anak yang paling kecil. Ya. Dari cowok, dari cewek, teman-teman. Saya yang paling ditakuti. Baik edak-edak saya yang udah lebih tua, bayangin teman-teman, ya. Semua itu nanti laporan ke saya. Saya bilang, itu suami-suami kayak gitu, itu masak aja air termos yang mendidih, siram langsung ke kepalanya, saya gituin. Iya, saya dukung ini kakak-kakak ipar saya ini untuk memberikan ketegasan itu dengan air panas yang menggolak, bayangin. Saya nggak peduli. Iya, setiap keputusan itu pasti nanti si indung si A harus gitu, bilang saya. Saya bilang gitu. Tapi kalau saya kurang mengerti atau mungkin misunderstanding, itu kan soal biasa, teman-teman. Ya? Ya? Itu akan, makanya kalian lihat sekarang si Tile. Ya? Sekali saya tahu dia mengacang-acangi saya, sampai mati dia, sampai dunia kiamat, gak akan bisa mengenal seorang Ridha Marbun dan tidak mau dikenal. Tidak kan? Itu semua, baik itu yang sudah mengecewakan saya, itu pun tidak akan bisa masuk lagi ke kehidupan saya. Itu Ridha Marbun. Ya, saya nggak akan membahas mereka, saya tidak akan mempublish mereka lagi, tapi mungkin kalau saya lagi pantau, ada nanti celah, ada lubang yang benar-benar harus dibacakan, harus bersabda mulut ini untuk para pengkhianat itu, ya saya pun akan bersabda. Ya, seperti si Puki Makjang tadi malam. Kita fokus aja nih, kita sinode. Sinode apa si anjing itu? Sinode apa? Jemaat apa di Belanda? Coba tunjukkan, coba tunjukkan riwayat dulu. Coba ini jemaat saya, coba. Hah? Kok udah dari sana? Sok banyak macam, banyak bacot lu butang jenak. Untung ada ini si akun yang butong jinak ini. Sok-sokan. Kita kan sinode, kita harus fokus begini. Fokus tapi mulutnya ngegibahin si Pak Putih. Hah? Coba hanya ngomong 300 juta, 500 juta hotelnya gue bayarin. Kalau hanya mulut seperti itu, hey, Paul Puki Makjang. Iya, kena pula
pula kau butong jinak? Hah? Iya, dia mau cari-cari apa? Mau mencari apa? Netizen itu tidak bisa dikacangin lagi. Netizenlah penentu ya negara itu maju apa tidak. Dengarkan baik-baik. Kenapa Konoha itu nggak maju-maju? Hah? Beginilah netizennya. Beginilah masyarakatnya. Pengecut semua. Coba di sini, dibubarkan langsung Hamuna. Ya. Aku kemarin 2 hari yang lalu aku lupa ini memberitahu kepada kalian teman-teman. Itu dan semua keluarga di sini udah tahu sifat saya seperti itu. Makanya teman-teman, kalau saya di kereta, saya tidak mau mengganggu orang-orang. Saya harus mengikuti peraturan mereka dan saya harus disiplin di sini. Karena saya mau membawakan budaya saya, kedisiplinan dari hidup saya, walaupun dari Konoha saya berasal, tapi saya harus jadi contoh untuk mereka di sini. Jadi 2 hari yang lalu waktu saya dari kota, ya, saya di kereta ada seorang yang berkerudung. Saya kan di apa itu ada kelas-kelas kereta teman-teman. Jadi kalau saya itu kelasnya yang ya biasalah yang agak lebih mahal. Yang di VIP-nya itu kartu saya, bukan yang kartu biasa, kelas ekonomi tiket saya. Ada seorang yang dikerudung dekat kelas kamar saya, ya, gelais saya. Langsung saya gituin. Ribut. Ini bukan rumah kau. Kau harus turuti peraturan ini. Baca ini, kan nggak boleh ribut di sini. Emang kenapa? Kata dia. Datang ibu-ibu bule orang Jerman. Iya betul kata sister ini. Betul yang dibilang. Ini kan kereta. Mampus kau pikirku. Kau mungkin kan saya juga dari luar Jerman saya. Saya pendatang ke sini, saya bilang begitu. Saya harus disiplin di sini. Saya harus menjaga Jerman ini disiplin. Paham kau? Kugituin. Dari mana kau datang kau? Bertanya-tanya gitu. Iya, saya harus bertanya karena kau tidak tahu aturan. Baca ini, kamu nggak bisa baca. Aku tunjuk-tunjuk dia di situ. Ribut di situ. Habis itu tahu nggak dia berdiri. Ya, saya mau pergi. Pergi keluar kau. Raus. Get raus. Pergi dia ke tempat yang lain. Ibu-ibu yang lain itu dibilang begini. Pilendang sister dari mana Anda katanya? Ikome aus Indon Konocha, aku bilang gitu. Ya, kenalan kami. Bagus idemu. Aina gute ide kata mereka. Jadi kita mau kemanapun kita harus mempengaruhi. Aura-aura kita itu jangan aura-aura duit, kekurangan duit melulu. Ampun. Jangan terus-terus donasi. Sedikit-sedikit donasi, sedikit-sedikit mengharapkan transparan. Kerja kau lapet. Aduh. Iya saya bilang Konocha. Di mana itu Konocha? Indonesian, ku bilang gitu, ketawa dulu. Ya, kenapa harus lebih? Kenapa kamu suka yang gretong? Kenapa? Primus. Sebentar, ada paket teman-teman. Coba yang lain dulu. Ada paket. Babe bisa bersabda nggak? Kalau Babe nggak bisa bersabda, yang lainnya siapa? Cyber, Bintang. Begini Mama Sanggul. Ketemu lagi dengan Mama Sanggul. Gitu aja. Kurang ajar ya kamu ya. Ayah. Itu candu loh. Itu omongannya Mama Sanggul. Ayo coba praktekin. Coba. Kamu seneng banget ya. Giniin. Candu. Oke, nggak apa-apa sayang, nggak apa-apa. Hai, jumpa lagi sama Mak Sanggul. Hari ini hari Kamis.
Kalau di Indonesia sore, mungkin di Jerman, di lain-lain kota nggak tahu deh. Mau siang, mau pagi, pokoknya jumpa lagi semuanya sama Mama Sanggul ya. Di sini di roomnya Herder, roomnya Kak Reda, membahas hal-hal yang real, yang apa namanya penuh kejutan-kejutan. Banyak kejutan-kejutan yang ada di roomnya Kak Reda. Harus fokus, harus berintegritas, harus jujur di roomnya Kak Reda. Ya nggak boleh tipu-tipu, nggak boleh apa namanya dusta-dusta. Yang di sini semuanya harus ada fakta, data yang valid. Itu aja ya. Sekian dulu informasi dari Mama Sanggulnya. Yo, lanjut. Oke Mama Sanggul, Terima saya akan kasih terima. Mama Sanggul. Oke Mama Sanggul, saya akan jawab. Saya sebagai netizen yang smart, kami juga menyambut roomnya Madam Reda and all the team, dan kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Madam Reda dan all the team, sehingga kami netizen tahu kebenarannya ketika seandainya room di kereta. iya begitulah ketua. Kalau tidak operator di itu ya. kalau tidak roomnya Madam Reda membuka ini, tentu kami para netizen tidak tahu menahu tentang hal-hal yang tersembunyi di balik mereka. Oleh karena itu, kami netizen yang semua mengucapkan terima kasih. Thank you, film dam. Oke, lanjutkan. Tuh, dung tuh pemberitahuan tadi. Ya, sebentar. Ku balas dulu ini WhatsApp. Awas rungkat. Nah, jangan rungkat lah. Masa aku baru naik sebentar, masa udah mau rungkat? Yang di bawah jangan lupa tap-tap layar, absen jangan lupa, masa absennya baru. Balas WA tiba-tiba mati lampu. Ya sayang, oh mati lampu. Nyanyi siapa? Bukan, kemarin nggak tahu mencet apa kakak langsung rungkat kita. Enggak. Lagi habis balas-balas WhatsApp gitu. Langsung Itu. Asisten dosenku bersabda. Iya, jadi gitu teman-teman, ya. Jadi saya udah banyak korban di sini yang kugas seperti itu, teman-teman. Dan itu tahu nggak, kayak edaku kan, adik ipar kayak gitu, mereka pasti ketawa-ketawa terkencing-kencing kalau udah kuceritain kayak gitu. Ya, mereka senang banget gitu loh, yang kulakukan itu senang banget ya. Jadi kalau seperti itu jadi berdampak gitu loh, ya. Berdampak, kehidupan kita itu berdampak gitu loh. Jangan memikirkan donasi terus. Masa di medsos hanya memikirkan donasi dari oten-oten. Habis itu kalau udah ditegur nanti oten-oten itu dimaki-maki. Kau ngasih 1 juta aja kau. Sampai begitu kau. Ampun. Ngeri kali loh. Orang Kristen zaman now gitu loh, di zaman milenial atau di zaman modernisasi ya saat ini masih seperti itu karakter orang Kristen. Coba Mokondo ya, Mokondo coba kumpul kebo. Selama ini kan gak ada istri, ada istrinya, itu kakak itu, ini kakak ini. Ternyata itu teman kumpul kebo tapi ditutup-tutupin. Gak mau. Jadi kita teman-teman ya, mari kita berteman di sini, mari kita bersaudara di sini ya, bersaudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi di antara kita, janganlah hidup kita itu menjadi bumerang buat kita satu sama lain di sini. Ya, saling mengisi, ya, saling mensupport, membantu, nggak harus uang teman-teman. Hidup ini jangan berpatokan dengan uang terus melulu teman-teman. Ya, bukan. Tapi kalau bisa ada bantuan seperti itu memang sangat luar biasa. Itulah artinya sesama anak-anak Tuhan kita bersinergi, saling membantu karena kita satu darah di dalam nama darah Tuhan Yesus Kristus. Shalom di Grace. Shalom yang baru bergabung teman-teman ya. Terima kasih sudah
mempercayai room ini untuk room kita bersama, teman-teman, dari kita dan untuk kita, ya. Dan saya yakin dan percaya, ya, di kemudian hari, ya, masih banyak yang akan kami pajang buat kalian, teman-teman, buat netizen, supaya apa, teman-teman? Apapun itu akan kami lakukan, ya, apapun itu akan kami terus usahakan, teman-teman, ke depannya. Supaya apa, teman-teman? Untuk membinasakan semua para penipu-penipu itu dari muka bumi ini, teman-teman, dengan perlakuan mereka sesuai apa yang sudah mereka perbuat, teman-teman. Ya, jadi kita awali dulu, teman-teman, dari tetap ini di 173 mata memandang di sini, teman-teman. Kita tetap dari WhatsApp-nya si Tile, ya, teman-teman. WhatsApp Tile. Si Aisyah belum ini ya, kayaknya masih tidur si Aisyah. Cyber aja, tolong ini dipajang atau Pio, boleh, silakan. Saisa baru chat itu Kak, katanya maaf telat katanya. Oh iya, nggak apa-apa lah. Kak, tadi kan ini Kak, aku satu aja ya sedikit ya. Tadi kan di live-nya si PG kan ada rapat nih. Nah, itu isinya itu kalau di sini itu netizen smart. Nah, kalau di sebelah namanya netizen terjen. Sekian Kak. Oh, berarti kakak bikin judul ya, netizen smart di sini ya. Oke. Sebentar, ku bikin dulu ya, teman-teman ya. Oh, di sana deterjen, aduh. Berarti harus diapain itu ya? Deterjen. Oh iya. Sebentar, ku cari stiker dulu, teman-teman. Ya. Kencangkan tetap layarnya, teman-teman ya. Susah sekali 100 ya. Yang absen, yang belum absen ya. Yang belum absen silahkan absen. Sebentar, kok kayak kepotong banget ya? Itu nomor, tolong ada dah yang nggak ada nomor itu. Tolong dicek, bro. Ada itu yang nggak ada nomor. Iya, nah itu. Katanya Cevio nggak apa-apa. Itu kan nomornya Nggak. si itu Jagung. Oh, itu emang nomor si Jagung, bukan nomor netizen. Ke ini lagi dia. Ya kan Cevio? Ya coba Ya, lihat yang ini tadi udah. kan sama. Udah di scrub tadi. Ini udah barusan itu udah. Nah, ini kelihatan. Kelihatan jelas. Iya. Oke. Nih, teman-teman ya. Ada ada kenapa ini? Netizen smart. Kenapa nggak bisa di ini? Oke. Ya. Ini teman-teman ya. Shalom, kata si netizen tercinta dan yang smart. Horas yang baru bergabung ya. Thank you sudah bergabung ya. Ya, mau butuh berapa untuk biaya pembangunan rumah pewartaan? Langsung ada jawaban dari si Tile. Wah. Shalom, untuk tahap awal sekitar 60 juta Pak. Itu untuk ruang pengajaran dan tempat podcast Bang. Weh, kok tahu dia Bang ya? Kok dia bilang Bang gitu ya? Lihat teman-teman, kita bukan hanya omon-omon ya. Inilah bukti ya, pengemis ya. Itulah bukti pengemis ya dari seorang apologet yang merasa apologet padahal dia adalah gembel miskin pengemis online. Ya. Ini dia teman-teman ya. Dan ini kita buktikan ya teman-teman ya. Kita buktikan bahwa ya, iya Islam aduh berat ini Winata. Kak Reda itu sama gak itu nomornya sama yang kemarin yang di FB itu? Sama gak itu nomor? Coba dicek, coba ditunjukin. Yang takutnya disangka hoax lagi, yang depan nomornya sama yang di FB itu.
Oh, berarti harus dimunculkan dulu siapa yang satu yang memunculkan itu. Bintang mungkin memunculkan yang kemarin itu. Jadi si Cyber memunculkan ini. Coba. Atau Mamat Sanggul kah? Coba. Fotonya Ngeri sama kan? Aisyah ya? Sama Aisyah kayaknya fotonya. Ada deh di situ semua. Ada di ini. Ada di itu kok semua. Ada di apa namanya? Ada di situ semua. Ada di dalam. Nah ini teman-teman. Oh beda, Oh beda. sama. Beda. Hah? Untuk coba makanya harus dua. Beda Kak. Itu 08 222, sedangkan yang ini Sama. Oh, sama, Itu sama, level sama. 2. Sama. Kalau beda mah kan, nah justru itu yang harus mau kita buktikan. iya ini fix Iya, betul. nomor HP-nya Fix. Tile ya. Iya. Lanjut Kak. Nah, ini tidak ada dusta ya di antara kita teman-teman ya. Ya, nih teman-teman ya. Ini nomornya si Tile. Gua kira ini tadi nomornya si netizen. Enggak, nomor Tile. Ingat teman-teman, iya. Ya, bertahap ya, tahap awal, tahap kedua, semua tahap ketiga, aduh, iya dan seterusnya. Betul. Jelas ya teman-teman, kita bukan matikan kamera depan dulu. Oke. Jelas ya teman-teman, kita bukan mau memfitnah di sini, ya. Jadi ini si nenek galon kan kasihan lagi nunggu relay kita itu bersahut-sahutan. Nggak usah kita biarin dia di situ puntang-panting. Nggak usah. Biarkan dia si Redda itu begini sih gini. Biarkan dia di situ si nenek galon itu sebentar lagi juga mati sendiri tuh. Level kita udah jauh ya dari dia gitu. Jadi nggak usah kita bersahut-sahutan. Biarkan di situ dia tenggelam sendiri dia. Ya kita tetap fokus untuk memberantas penipu-penipu. Ya, begini teman-teman. Jadi kita bukan omon-omon, kita terbukti. Ini kenapa ini netizen mempercayai kita teman-teman ini diangkat? Ya karena netizen itu bangga dengan room Redda Marbon. Ya, karena semua orang itu kadang ada yang tidak mampu untuk bernarasi naik ke atas, ya. Kadang tidak mampu untuk memberantas seperti Redda Marbon seperti ini. Ya. Jadi ini biarlah mulut Redda Marbon ini dipakai untuk membersihkan para penipu itu. Tahap awal teman-teman, ternyata tahap awal ya. Tahap awal. Langsung dibalas Hamuna. Teman-teman, netizen yang tercinta dan ter-up to date dan tersayang. Masih adakah bukti DM-an kalian? Kemarin kita kan sudah sepakat ada yang mengirimkan daun jambu, daun mangga, daun papaya. Adakah? Apakah cuman ini doang, Hamuna? Masa hanya ini doang? Iya, enak banget dia. Wah, enak sekali hidupnya. Shalom untuk tahap awal sekitar 60 juta. 65 juta. Aduh. Coba teman-teman. Ini siapa ini yang udah transfer ya? Coba kasih tahu dulu ke kita. Ya, coba. Interupsi ketua, papannya diturunkan sedikit lagi, wajah ketua nggak nampak. Nggak apa-apa. Ini kan wajahku ini udah terkenal di mana-mana sudah. Asik. Nah, sekalian saya mau kasih informasi sedikit ketua. Tadi kami ngumpul setelah selesai dari roomnya PG, kami di mic, ada Pio juga, ada King Kong, ada saya, ada Cem Semira. Jadi ada satu orang yang katanya sudah beberapa hari di roomnya Mike. Namanya apa tadi Pio? Alexi ya? Alexi.
Pio. Alexia ya, Alexia, Alexia, Alexia ya. gitu. Jadi si Pio dengan gaya detektifnya langsung nanya, kamu siapa gitu. Karena kami juga nggak suka kan kalau ada orang lain gitu. Jadi saya tanya sama dia, karena dia menyebutkan nama yang suka disebut-sebut babe yang tentang habis baterai. Jadi saya bilang, sepertinya kamu sudah paham dengan apa yang terjadi ya. Bolehkah kami tahu siapa kau begitu? Dia bilang, saya orang Indonesia asli dari Yogyakarta yang menikah dan tinggal di Spanyol, tepatnya di kota Lisbon. Dan dia adalah Orangnya pengamat. itu di bawah tuh. Itu di bawah. Oh iya, orangnya. silakan kalau boleh naik saya turun sebentar. Boleh Oke, naik oke. Alexi. Itu intinya ini Kak, download Pengagum TikTok Madam gara-gara iya, sama nonton Edis juga gitu. Dia download Edis TikTok Titi, dengan ya. alasan itu. Naik aja, naik. Naik Alexia. Jadi dia betul, betul. download TikTok itu nih, si Alexia ini download TikTok karena menonton Edis sama menonton Kareda gitu. Halo. Ini ada ini nih, tunggu sebentar Kareda. Ada Pak Agus Ibrahim nih, spendernya Edis datang nih kan, level 35 kan muncul nih. Shalom Pak Agus Ibrahim. Lanjut. Iya, shalom. Shalom Pak Kalau Agus mau- Ibrahim. Saya turun. Naik Pak. Nggak apa-apa. Nggak usah. Oke. Shalom, Ketua, siap. Alexei, salam kenal. Oh, si Yusuf Siahan, si kakek tua Bangka, ngapain lu kesini? Salam kenal Bu Reda. Iya, salam kenal. Tinggal di mana, sister? Saya di Lisbon Bu, di Portugal. Oh, di Lisbon, Portugal. Saya di Jerman, Babu, Mbak Alexa. Iya, sama Bu. Saya juga di sini jadi inem. Thank you sudah bergabung ya. Wah, udah berapa bulan ini ikutan TikTok ini? Sejak Agustus tahun lalu, karena saya ikut Bang Edis, biasanya di YouTube, tapi kemudian saya mau lihat langsung kan di TikTok, jadi saya download TikTok terus saya join, tapi ya cuman join Bang Edis doang, nggak pengen join yang lain-lain. Tapi kemudian nemu roomnya Bu Reda, ya udah saya sering ikut dengerin di situ. Jadi gatal ini apa ketombeku? Iya, jadi gitulah Mbak Sister Alexei. Jadi kita ini sudah, ya shalom yang baru bergabung ya teman-teman ya. Adanya room ini bukan sebenarnya saya ini bukan yang baru kemarin main TikTok, tapi main TikTok itu hanya seru-seruan aja gitu loh ya Mbak Alexa. Bukan berarti saya ini mau melakukan yang saya lakukan saat ini gitu loh. Saya juga kayak mimpi nih gitu loh ya. Gak tahu kok jadi yang membuli saya ini sedunia lagi ya kan? Yang teror keluarga, waduh ini memang luar binasa ini ya. Jadi nggak nyangka gitu loh ya Mbak Alexa. Jadi terima kasih sudah bergabung di sini Mbak Alexa. Kami yakin dan percaya ya, bukan suatu kebetulan ya room ini. Mohon disupport lah, tapi intinya visi dan misi kami itu untuk memenangkan Indonesia yang gemilang di tahun 2045. Bagaimana Indonesia itu supaya maju, itu visi dan misi room ini sebenarnya yang sejujur-jujurnya. Bukan mau mencari donasi di sini, bukan mau mencari pansos ataupun pamor di sini ya, bukan seperti itu. Atau mau menjadi artis TikTok, bukan. Tetapi yang saya lakukan di sini adalah bagaimana Indonesia itu supaya dimenangkan, bagaimana Indonesia itu supaya ada penyeimbang room-room. Karena setiap room semua tukang jual-jual firman, ya, semua menjual firman, habis itu mengumpulkan donasi, ya. Tapi kami bukan alergi untuk mensupport ataupun mensupport baik secara moral ataupun secara materi, ya, bukan. Kami itu bukan alergi. Kami pun melakukan itu dari dulu, tapi kami diam-diam. Justru, ya. Pengkhianatan ya yang dilakukan oleh para debaters ya, seperti yang dilakukan oleh si Rudi Iskariot ya yang ada di Riau, Pekanbaru Riau,
ya. Dan saya ikut juga di sana untuk berdonasi. Itu pun gara-gara diangkat sama dia, dipublish. Tadinya saya tidak pernah memberitahu itu kepada siapapun, saya ikut berdonasi di situ. Tapi itulah ya, kekecewaan itulah yang membuat kita tuh harus speak up, harus berbicara. Bagaimana supaya kekristenan itu jangan dicemari oleh penipu-penipu yang menjual-jual ayat Alkitab, ya, dan juga pura-pura memirroring, ya saya ini apologet, ya kan, saya harus mempertahankan iman, pura-pura berdebat dengan Ucilim, dan ternyata setelah adanya room Red Damarbun ini, yang paling miris, banyak penyusup, mereka masih RT 6, tapi mereka mengaku-mengaku Kristen, ya, dan seperti yang dilakukan oleh si Tile alias RK si Jagung, ya, si Mikael, ya, si Gordion Angel Spiritus ini, ya. Ternyata dia masih beberapa tahun ini masuk ke Katolik. Itu pun nanti teman-teman bukan yang sulit, bukan sesuatu yang sulit nanti tim herder ada di TKP. Mau di gereja mana dia yang posting-posting kemarin itu, tidak sesuatu pekerjaan yang sulit. Nanti dari tim herder bisa nanti ya meluncur, tahu-tahu mungkin udah sekarang ada, mungkin di sana kita nggak pernah tahu. Ya, jadi terima kasih buat Kak Alexi yang sudah bergabung di sini, ya. Yakin dan percayalah, room ini bukan room huru-hara. Mohon untuk menseleksi siapa nanti yang memfollow sister, jangan sembarangan, karena saat ini bukan umat sebelah atau RT 6 yang harus kita curiga ataupun yang harus kita waspadai, tetapi dari Kristen sendiri, Mbak Alexa. Thank you. Baik. Untuk masuk bergabung di sini. Silakan, Terima silakan kasih. Mbak Alex. Terima kasih Bu Reda. Saya yang terima kasih diizinkan bergabung. Saya pantau dari bawah saja ya Bu. Saya dukung dari jauh, bantu doa. Saya percaya Tuhan pakai room ini itu bukan kebetulan. Tuhan satukan orang-orang yang satu visi, yang benar-benar mau melayani Tuhan, bukan tanpa embel-embel motivasi, terutama untuk uang gitu. Saya bersyukur adanya room ini. Terima kasih ya Bu Reda, terima kasih semuanya. Saya turun dari bawah saja. Terima kasih banyak. Aduh, Babe. Babe. Sebentar ku ganti dulu. Ini sama ya, teman-teman. Sama ya, sama. Kenapa nggak bisa berganti nih? Coba sebentar. Ya, nomornya sama ya, teman-teman. Nih, nomornya sama ya. Nomornya sama ya. Nomornya sama ya. Ya. Fix sama ya. Thank you. Coba. Waduh. Au. Buh. Waduh. Astaga. Tunggu dulu ya, Be. Ku off dulu sebentar sedikit. Ingat yang bertato kemarin? Nah, yang bertato kemarin sudah mulai buka mulut. Dia juga korban habis baterai. Dihajar, Cok, dihajar. Butet, biarkan di situ si nenek galon, biarkan dia kejang-kejang di situ. Itu udah dikondisikan untuk supaya kita room ini bersahut-sahutan dengan si gembel itu. Nggak akan. Saya tidak gampang disetir dan saya tidak gampang bisa diprediksi. Nggak bisa mereka
mereka itu tidak akan bisa gampang untuk memprediksi otak seorang Retda Marbun. Ya, coba ya. Siapa Bukan saja yang ada saya info baru. Pak MKC sudah buat surat laporan polisi mengenai istrinya yang hilang ya. Ya. Ya, Pak MKC sudah buat surat laporan mengenai istrinya yang hilang. Oke. Gila ya. Masih banyak lagi nih tugas herder ini. Ini jadi memang nanti juga dari kasus itu nanti kita akan menemukan penipuan-penipuan yang baru lagi nanti teman-teman. Yakin dan percaya teman-teman, dari kasus Bapak MKC ini saat ini pasti akan ada nanti bukti-bukti penipuan yang baru lagi nanti teman-teman. Dukung Ada terus. yang hilang Silakan, ya, Pak. ada yang hilang ya. Ada yang hilang ya. Benang lagi kita gulung ya. Benang lagi kita gulung ini yang kelima ini, benang digulung ya. 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 Nanti akan semakin terkuak semua teman-teman ya. Makanya dukung terus room ini teman-teman ya. Masih banyak tugas-tugas kita teman-teman ya. Dukung terus room ini teman-teman. Aduh, ada yang hilang toh. Ada yang hilang. Coba-coba naik dulu diisi kursi yang kosong ini. Pit naik aja. Jangan kosong seperti itu melompom. Naik dulu, naik. Gila ya, ada yang hilang ternyata. Pit naik, Pit. Aisyah naik aja di atas. Ada yang hilang toh. Aku jadi atut ini. Aduh, jadi si roti hidup yang naik sama si Mor. Ada apa ini Mor? Jangan kalian berantem di atas Mor ya. Jangan berantem di atas. Diam-diam kalian. Di sini room untuk membersihkan penipu ya, baik yang bersifat menjual-jual ayat, ya donasi-donasi ya. Jadi harus diikuti narasi host. Ini bukti ya. Inilah bukti ya, inilah salah satu bukti bahwa si RK langsung ya respon seorang netizen yang ber-WhatsApp teman-teman. Waduh, udahlah, hilangkan aja ini. Ini teman-teman ya. Tile. Inilah teman-teman ya. Inilah pengemis online yang sebenarnya. Ini dia teman-teman. Pengemis online. Inilah dia teman-teman. Tepuk tangan dulu Ini ya. Untuk tahap awal sekitar 60 juta Pak. Itu untuk ruang pengajaran dan tempat podcast Bang. Kok kenapa tahu dia Bang ya? Yang WhatsApp itu kan perempuan tolol. Ya, yang meng-WhatsApp kau itu kan perempuan. Kok bang bung bing bong bang bong. Nomor huruf masuk amat tahun menunjukin Pola perlu ngani dokon. Ikuti narasi host, nanti ku kirim ke Yaman. Ya itulah, itu pengemis ya. Mungkin yang memberi mobil itulah itu. Yang memberi mobil itu, naik lagi si Mori ini. Yang mungkin itu donatur lah itu Hamuna. Donatur. Naik si Mor, naik Mor. Iya, silakan Mor, silakan biar beres, biar nanti kita karena masih banyak data-data yang harus kita tunjukkan ya. Tolong absen dulu teman-teman. Absen dulu. Mor udah absen kau Mor? Nggak absen? Kalau belum enggak be? Oh iya, jangan telat. Aduh. Apa ini yang mau dipajang ini? Apa? Mau apa?
Ada ruko gitu yang mau dijual atau buat si RK? Ada apa Bang Mor ini mau ngasih ruko ini ke si RK, ke si Tile? Hah? Silakan. Hah? Jangan dong. Ay nama waduh. Yang malili ada gua. Mulai Nama waduh. Udah ngeganggu konsentrasiku, ku kirim nanti ke Yaman. Inilah pengemis online yang sebenarnya, teman-teman. Wow, udah kinclong ya. Oh, udah kinclong pengemis. Udah mulai. Nanti kita berpindah topik ya, teman-teman ya. Kok malah pamer rumah? Iya, makanya ada nyambung.